ويحفظنا بجاه من فونا به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan باللساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. فصل مسائل في مس المصحف وحمله. Al-awwal yajuz hamlul mushafi wa massuhu lis-sabi al-mumayyiz lid-dirasah faqat inda Ibni Hajar wa Ramli wa yajuz inda ba mahramah walau li ghairi dirasah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Masih melanjutkan tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas. Masail fi mashil mushafi wa hamlihi. Ada beberapa masalah terkait hukum menyentuh mushaf dan membawanya bagi orang yang muhdits yang berhadas. Al-awwal, yang pertama, yajuzu hamlul mushafi wa massuhu lis-sabi al-mumayyiz lid-dirasati faqat inda Ibni Hajarin wa Ramli wa yajuzu inda ba makhrama walau li ghairi dirasah. Hukumnya boleh membawa mushaf dan menyentuhnya bagi orang yang tidak berhadas atau orang yang dalam keadaan hadas, mohon maaf, lis-sabi al-mumayyiz, kepada anak kecil yang mumayyiz, lid-dirasati faqat inda Ibni Hajarin wa Ramli, tapi dikhususkan mereka hanya diizinkan membawa mushaf dalam keadaan hadas dan menyentuhnya itu hanya dibolehkan ketika lid-dirasah, belajar. Jadi selain daripada belajar bagi anak-anak yang mumayyiz itu belum balik tapi sudah bisa makan sendiri, minum juga sendiri, bahkan cebok juga sendiri, ya kisaran usia 7 tahun ke atas, itu belum balik, disebut dengan apa? Mumayyiz. Ya'kulu wahda wa yashrabu wahda, makan sendiri, minum sendiri. Nah, bagi mereka tanpa wudu membawa mushaf dan menyentuh mushaf tidak masalah bagi mereka.
terkecuali selain dirosah, selain belajar. Jadi mereka tidak belajar, kita kasih pegang untuk main atau lain sebagainya, maka menyentuhnya itu tetap haram, kecuali dalam keadaan suci. Namun kalau untuk belajar, dibolehkan mereka membawa mushaf dan menyentuh mushaf walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Itu pendapat dua imam. Yang pertama Ibnu Hajar, yang kedua Imam Romli. Tapi Imam Bamakhromah, salah satu faqih di Yaman, itu menyatakan hukumnya itu mutlak. Kalau anak itu belum balik atau masih mumayyiz, baik dia menyentuhnya untuk belajar ataupun tidak belajar, dimaafkan, dibolehkan. Itu pendapat Syekh Bamakhromah, namanya Syekh Umar atau Abdullah, dua-duanya ayah sama anak, faqih, guru dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Masalah yang kedua, atsani jildul mushaf la yajuz massuhu wala hamluhu illa idza inqata'at nisbatuhu 'anil mushafi bi anistu'mila fi kitabin akhar. Yang kedua, jildul mushaf. Ini namanya jildul mushaf, cover. Al-Quran punya cover, namanya jildul mushaf, menggunakan kosakata kulit, karena di zaman itu Al-Quran covernya itu juga dari kulit hewan, ya, jildul mushaf. Nah itu dikatakan covernya juga kita sentuh dalam keadaan hadas, itu tidak diperbolehkan, covernya, jildulnya. Wala hamluhu, begitu juga membawanya, kecuali covernya sudah lepas dari mushaf. Covernya ini mungkin rusak, dia sudah lepas dari mushaf Al-Quran, jadi covernya sudah sendiri pisah, sudah lepas dari mushaf, maka hukumnya itu boleh, karena dia sudah tidak nisbat kepada Al-Quran, kepada mushaf, dia sudah terpisah, itu dibolehkan. Tapi selama dia masih menempel menjadi covernya Al-Quran, maka hukumnya seperti mushaf. Kita menyentuhnya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ya. Bi anistu'mila fi kitabin akhar. Nah, seandainya covernya itu di situ ada ukiran, ya, kaligrafi Al-Quranul Karim, biasa tulisan, sudah lepas dari mushaf, kita ambil covernya, kita gunakan untuk buku yang lain, tapi covernya tulisan Al-Quranul Karim, maka statusnya dia ikut kepada buku itu, bukan mushaf. Jadi kita menyentuhnya tidak masalah, walaupun dalam keadaan hadas. Dulu di Eropa itu, jadi yang cetak Al-Quran menggunakan mesin percetakan itu bukan di negara Islam pertama kali. Al-Quran itu pertama kali dicetak di dua negara, Jerman sama Italia. Negara Islam belum punya mesin percetakan yang modern zaman itu. Nah, beberapa orang dari kalangan para ulama ketika mendapati cetakan dari Jerman, cetakan dari Italia, ya mereka dapati banyak yang kurang dari huruf-hurufnya. Nah, sehingga inisiatif, kalau begitu kita harus buat percetakan juga. Gak bisa dipercaya juga, diserahkan kepada orang non-muslim. Mungkin ada yang gak sengaja ataupun yang tidak sengaja, wallahu a'lam. Yang tidak sengaja karena mungkin mereka tidak faham, tidak hafal. Beda dengan percetakan kalau ada dibuat di negara Islam. Banyak para penghafal Al-Quran bisa menjaga keotentikan daripada Al-Quran.
Nah, kemudian dibuatlah percetakan pertama di dalam sejarah percetakan Al-Quran, ya. Di negara Islam yang pertama itu di Mesir. Dibuatlah percetakan pertama secara modern di Mesir. Setelah itu berkembang di beberapa negara seperti di Saudi Arabia dan lain-lainnya, dan sampai sekarang sudah di Indonesia juga ada percetakan Al-Quran dan di negara-negara Islam lainnya. Tapi yang pertama kali itu di Jerman. Cetakan Al-Quran yang pertama di Jerman sama di Italia. Nah, di sini ada oknum jadi membuat Al-Quran mushaf, tapi kertasnya itu ada unsur bahan dibuat dari kulit hewan yang najis, baik itu anjing atau hewan-hewan yang lainnya. Sempat jadi polemik waktu itu karena kertas yang ada menggunakan bahan kulit hewan. Muncul pertanyaan, apakah boleh menggunakan kulit hewan yang najis? Kemudian ditulis di situ ayat-ayat suci Al-Quran. Ulama mengatakan kalau disamak boleh. Samak kulit bangke kalau disamak jadi suci. Idza dubigal ihab faqad tahura, kata Rasul. Apabila kulit bangke disamak maka dia menjadi suci. Kulit buaya, kulit ular disamak jadi suci. Tapi bersepakat daripada seluruh para ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya bahwa kulit kalb sama khinzir, anjing sama babi, walaupun disamak tidak bisa berubah menjadi suci. Dia tetap selamanya najis. Dan statusnya itu kulit bangke yang disamak berubah menjadi suci, itu Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan tetap mengkonsumsinya haram walaupun dia sudah berubah menjadi suci, karena asalnya dari bangke. Menjadi suci di sini kita bisa manfaatkan, menggunakan atau membuat sesuatu yang bermanfaat, ya. Misalnya dompet terbuat dari kulit ular. Dompet terbuat dari kulit ular, sepatu juga begitu, kulit ular atau buaya, jaket juga. Itu halal kalau sudah disamak, suci. Tapi kalau jaket kulit babi gak boleh. Ya, dia tidak akan pernah berubah menjadi suci. Begitu juga anjing atau peranakan dari keduanya. Ada di Jerman dibuat kawin silang, domba sama babi, dinamakan dombi, domba babi. Nah, statusnya sama juga, dia tetap najis, najis berat, gak bisa dirubah menjadi suci. Nah, ini perkara mushaf, covernya dan kertasnya dulu ada muncul perdebatan masalah itu. Nah, ulama mengatakan kalau kulit bangke selain anjing dan babi, kalau sudah diproses, disamak, maka bisa digunakan untuk menulis mushaf karena dia berubah menjadi suci. Namanya al-istihalah. Al-istihalah itu dia berproses berubah secara kimiawi, baik lewat samak atau lewat proses kimiawi. Al-istihalah. Kasus yang sama terjadi di zaman kita. Di zaman kita. Namanya apa tuh? Cangkok jantung. Cangkok jantung. Tapi ini manusia, dia sakit, dia butuh, bahasa klinik apa? Medisnya apa? Transplantasi jantung. Kalau bahasa Arabnya zar'ul qalb, tanam jantung kalau bahasa Arab. Nah, itu dibuat riset, ternyata jantungnya, mohon maaf, jantung babi itu cocok dengan manusia. Di Amerika dibuat riset oleh para pakar medis, para pakar kesehatan, dan diteliti ternyata punya kecocokan. Subhanallah, ini jadi satu hukum baru. Ya, hukum kontemporer kekinian. Kalau kita baca kitab Imam Nawawi, kitab Imam Al-Ghazali, kitab
Al-Mawardi masalah ini belum ada. Tapi kiasan masalah ini sudah ada. Contoh yang mirip dengan masalah ini sudah ada. Itu hebatnya ulama-ulama fikih. Nah, mereka katakan di situ, bagaimana hukumnya kalau manusia, apalagi kita seorang muslim, kita menggunakan itu cangkok jantungnya babi misalnya. Maka mereka katakan di situ, ya, dibuat pertemuan resmi di Mesir. Ulama-ulama Azhar juga membuat fatwa resmi terkait masalah ini. Mereka mengatakan statusnya tetap haram karena pasti yang hewan yang suci itu ada. Kalau babi bisa, pasti yang hewan yang suci juga bisa. Tapi dikembangkan lagi oleh para ulama. Saya baca di beberapa kitab terdahulu seperti Mughnil Muhtaj karya Syarbini, Khatib Asy-Syarbini, juga Al-Imam Isnawi dan Imam Subki dan Imam Romli. Nah, mereka dalam kitab-kitabnya menyatakan kalau yang hewan yang suci menurut para pakarnya, di sini yang kita maksud adalah para dokter, para ahlinya, sudah menyatakan bahwa sudah dibuat penelitian, ternyata jantung hewan yang suci itu tidak cocok dengan manusia. Pada masa itu penelitiannya sudah berkesimpulan demikian, tapi yang cocok hanya jantung babi. Sedangkan ini kondisi sudah darurat. Ini orang. Nah, mereka katakan pada waktu itu diperbolehkan. Dan sholatnya sah. Dia sholat bawa jantung babi. Dia sholat sah, dianggap sah. Namun ada konsekuensinya di sini. Jika ada penemuan baru mendapatkan bahwa ternyata jantung kambing itu cocok dengan manusia. Pada waktu itu dia harus operasi lagi, ganti dengan jantung kambing. Konsekuensinya begitu. Tapi kalau memang tidak ada penemuan jantung hewan yang suci itu ada sampai dia meninggal, dimaafkan. Dimaafkan. Nah, itu sudah dibahas oleh para ulama. Tapi kalau kitab-kitab klasik bahasnya masalah tulang. Tidak dibahas masalah jantung, masalah ginjal. Karena cangkok ini kan itu ada cangkok jantung, ada ginjal juga. Tapi yang dibahas di masa ulama-ulama abad ke-9 Hijriah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami wa Imam Romli tahun 919 wafat 1004 Hijriah dalam kitab Nihayatul Muhtaj, mereka membahasnya masalah tulang. Jadi di zaman mereka itu ada pengobatan alternatif. Tulang manusia ini sudah rusak. Cocoknya diganti dengan tulang hewan, dan kebetulan yang paling cocok tulang anjing. Ya, pembahasan mereka di situ. Maka kata Imam Romli, Imam Isnawi, Imam As-Subki menyatakan hukumnya boleh mengganti tulang yang rusak itu dengan sambungan tulang hewan yang najis berat sekalipun seperti anjing dan babi. Nah, tapi tiganya sepakat. Kalau satu saat ada tulang hewan yang halal, yang suci, ada, cocok, dia operasi lagi, ganti dengan tulang yang suci tersebut. Nah, itu penjelasan terkait masalah cangkok jantung dan ginjal. Kemudian yang ketiga, lau jullida mushafu ma'a ghairihi fayahrumu massuhu min jami'i jihatihi 'inda Ibni Hajarin wa min jihatil mushafi 'inda Romli wa jawaza makhrama massahu min jami'il jihad. Seandainya mushaf itu di cover dengan sesuatu yang lain, maksudnya sampul. Tadi kan cover mushaf Al-Quran, saya pakai sampul, pakai plastik atau apa. Nah, itu dikatakan maka sampul itu menjadi hukumnya mushaf. Sama juga kita nyentuh juga dalam keadaan hadas haram, walaupun dia berbentuk sampul. Fayahrumu massuhu
min jami'i jihatihi, maka haram menyentuhnya dari seluruh sisinya. Mau di sini ke di ujung, di belakang, semuanya sampul itu haram. Hukumnya haram ya. Terus bagaimana Bib kalau mau beli Al-Quran? Kebetulan waktu mau beli Al-Quran di toko, wudu tidak ada, atau sudah wudu tapi tengah jalan batal. Bagaimana nih menyentuhnya? Sedangkan kita buru-buru mau beli. Diajarkan solusi oleh ulama, tayamum. Tayamum kan gampang. Udah beli, selesai, beres. Itu. Kalau mau wudu lebih bagus lagi. Di mana ada ini tempat wudu dulu baru beli, lebih bagus lagi. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk wudu, sedangkan kita buru-buru dan ingin beli Al-Quran, maka kita bisa menggunakan tayamum. Kita beli, ambil, terima, boleh. Tuh. Wa inda Ibn Hajar wa min jihatil mushaf inda Romli wa jawaza Makhrama mashu min jami'i zihat. Cuma Syekh Umar Makhrama dan Syekh Abdullah Makhrama ini fatwanya enak nih kalau masalah ini. Beliau bilang boleh nyentuh tanpa wudu dan dibawa juga tanpa wudu boleh. Gak ada masalah. Beliau ini guru dari Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang faqih yang ada di Yaman, mengsyarahi menghasyiah kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Syekh Makhrama mengatakan jawaza Makhrama massahu min jami'i jihad. Beliau mengatakan boleh menyentuh dari seluruh sisi dari sampul Al-Quran tadi, walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Ya, tapi Al-Imam Romli dan Ibnu Hajar menyatakan tidak boleh. Masalah yang keempat, ar-rabi' yajuz lil muhdits an yahmila al-Qur'ana lidarurati idza lam yatamakkan minat tayammumi. Boleh bagi orang yang berhadas membawa Al-Quran karena darurat, dan apabila dia tidak memungkinkan untuk bertayamum. Jadi tayamum juga sulit, tidak memungkinkan, maka yang dibolehkan membawanya. Nyentuh tetap gak boleh, kecuali harus pakai tayamum. Terus bagaimana? Tanya saya tukang yang penjaga toko, antum ada wudu, tolong kasih masuk di tas. Saya gak ada wudu, ini gak sempat juga tayamum, buru-buru. Dia membawanya itu boleh, tapi menyentuhnya harus pakai tayamum. Tapi kalau tidak pakai tayamum, hanya dibolehkan membawa. Makanya di sini dikatakan yajuz lil muhdithi an yahmilal Qur'ana lid darurati. Boleh bagi orang yang berhadas membawa Al-Quran karena darurat apabila tidak memungkinkan darinya tayamum. Di situ mengatakan yahmila, dibolehkan membawa saja. Ka'an khafa alaihi minal ihtiraq awil ihana bal yajibu alaihi dzalika. Seperti dia takut Al-Quran itu terbakar atau dihinakan. Jadi dia jalan mungkin dapat Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran di jalan sudah rusak, tapi jelas tulisan Al-Qurannya ada. Nah ini kalau dia tidak bawa, takut diinjak orang. Nah, di sini kasusnya ibarat di sini nyentuh kan tidak boleh. Dia tayamum, dia nyentuh boleh. Atau dia bawa, ikut pendapat Makhrama karena darurat. Kalau tidak diambil nanti orang injak, maka menghinakan itu dalam Al-Quran. Kata Syekh Makhrama, walaupun tanpa tayamum juga waktu itu boleh dia mengambil itu lembaran Al-Quran, kemudian diletakkan di tas atau dia membawanya, itu dibolehkan walaupun dalam keadaan tidak berwudu dan walaupun dalam keadaan tidak bertayamum, karena menyelamatkan Al-Quran jangan sampai dihinakan. Ya, kita kalau lihat ada Al-Quran yang sudah rusak, itu undangan-undangan juga
diusulkan jangan pakai kutipan ayat Al-Quran, undangan-undangan akikah, undangan pernikahan, jangan pakai kutipan ayat Al-Quran, ya, karena nanti tidak undangan itu biasa sekali baca sudah gak dipakai. Ntar orang taruh entar di tempat-tempat yang di sampah, di ini kan jadi haram. Kalau terjemahannya masih dimaafkan, terjemahan. Tapi kalau sudah menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, nah itu jadi statusnya sama, masuk seperti mushaf. Ya, kalau undangannya itu tulisan Indonesianya lebih banyak, kemudian ada kutipan firman mungkin 2 ayat, kita kira-kirakan hitungan hurufnya abjad tulisan Indonesia lebih banyak, dia statusnya bukan mushaf. Tapi kalau tulisan Al-Qur'annya lebih banyak dari tulisan bahasa Indonesia, dia hukumnya mushaf. Nyentuh juga haram, dibawa juga haram dalam keadaan hadas. Ada baiknya jangan menggunakan kutipan firman berbahasa Arab. Undangan akikah kah itu, undangan perkawinan kah itu, dan undangan-undangan lainnya. Gitu. Kalau yasinan, mushaf. Yasinan, misalnya cetak isinya Yasin, surat Yasin. Saya agak perhatikan di dalamnya itu apakah ada tulisan Indonesia. Harus disurvei, diperkirakan minimal ini tulisannya lebih banyak mana nih, tulisan Indonesia kah atau Al-Qur'annya bahasa Arab. Kalau memang surat Yasinnya itu justru hurufnya lebih banyak dari tulisan Indonesia yang ada di buku itu, buku Yasin itu, maka statusnya mushaf. Nyentuh tanpa wudu haram, membawa juga tanpa wudu diharamkan. Nah, bagaimana cara menyikapinya kalau kita dapati lembaran Al-Quran yang sudah rusak? Hukumnya wajib kita selamatkan. Yang pertama, nggak boleh kita diamkan. Kita lihat di jalan ada lembaran Al-Quran yang sudah rusak. Ketika kita melihat, yajibu alaina, hukumnya wajib bagi kita menyelamatkan Al-Quran itu. Dulu diceritakan di dalam kitab-kitab tarajum, satu sufi namanya Bishr Al-Hafi, dulu seorang pemabuk, mudminu khamr. Dia jalan di satu jalan, fisuk wa kana yamsi fisuk wa wajada, ya, dia dapati ada warakan fihi maktub Bismillahirrahmanirrahim. Di jalan dia lihat ada lembaran yang ada tulis nama Allah di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan mabuk dia. Ketika dia melihat ada lembaran yang bertuliskan nama Allah di situ, dia ambil itu lembaran, dia bawa pulang ke rumah, dia bersihkan. Dia bilang ini nama yang mulia, sambil megang botol miras. Nama yang agung, nama Allah yang maha mulia. Diselamatkan itu nama, tulisan ada nama Allah di situ. Kemudian dia berikan wangi-wangian, dia bersihkan, dia pajang di dinding kamarnya. Sambil dia melihat tulisan itu dan dia mengagungkan namanya Allah Ta'ala dalam keadaan mabuk. Masya Allah, nama yang mulia, nama yang agung. Tidak layak nama ini dihinakan, diinjak-injak orang, dan seterusnya. Sampai tertidur dia. Ketika dia tertidur, dalam mimpinya itu dia mendengar ada suara dari langit memanggil namanya, ya Bishr, qad tayyabta ismi fid dunya la utayyibannaka ismaka fid dunya wal akhirah. La utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, ada suara hatif. Kalau bahasa kekinian hatif itu artinya telepon, ya, bahasa Arabnya hatif. Kalau bahasa klasiknya hatif, ada suara orangnya gak ada. Itu kan telepon begitu, halo, ya, suaranya ada, orangnya di depan kita tidak ada. Maka diambil tuh kosakata namanya hatif. Itu. Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa itu di zaman dulu dan di zaman sekarang bisa berbeda. Orang yang jago baca kitab kuning belum tentu jago baca majalah Arab kekinian.
Karena secara historis makna kosakatanya itu ikut perkembangan zaman. Dulu saya pernah baca majalah. Setiap ada dapat majalah di Dubes Saudi dan Dubes Abu Dhabi di Jakarta, saya punya kakak sepupu sering kasih majalah Arab. Itu baca dari awal sampai akhir tidak paham. Ini bahasa apa ini? Karena dia kosakatanya berbicara bahasa kekinian. Dapat satu kosakata membingungkan. Jadi sudah dan bertahun-tahun baca itu majalah, alhamdulillah faham-faham. Tapi di awal-awal kesulitan. Misalnya kata lauhun. Lauhun. Ini lauhun mahfuz apa lauhun apa ini? Cari itu lauhun itu apa? Buka kamus Al-Munawwir tidak ketemu. Kamus Mahmud Yunus tidak ketemu. Kamus Munjid tidak ketemu. Bahkan Lisanul Arab tidak ketemu makna yang dimaksud di majalah itu. Bingung nih. Lauhun. Apa ini lauhun nih? Cari semua kitab kamus-kamus klasik tidak ketemu. Ngantar ada orang Arab, dulu kita bantu-bantu, namanya guide. Ada tamu dari luar, dikasih gaji per bulan, dia mau pergi kemana kita antar. Waktu ada PRJ, Pekan Raya Jakarta, antarlah ini, salah satu tamu dari Qatar waktu itu. Sampai di toko dia mau beli handphone, masuk ke toko handphone, ada tape. Dia bilang, ya Abdurrahman, ana urid an ashtari lauha. Saya ingin beli ini lauha. Tape ternyata. Pantas di kamus dulu gak ada. Nyari di kamus Lisanul Arab tidak ada, kamus Muhit tidak ada. Ternyata bahasa kekinian lauhun itu adalah tape. Sama juga dengan Al-Iqtisad. Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Perkembangan zaman, kosakata Al-Iqtisad ini berubah menjadi apa? Ekonomi. Makanya ketika di zaman kita disebut ilmu al-iqtisad atau wazir al-iqtisad, ilmu iqtisad, wazir al-iqtisad. Wazir itu menteri, iqtisad ekonomi. Nah itu diartikan ekonomi di zaman kita. Tapi di zaman Imam Ghazali bukan ekonomi. Masa diartikan al-iqtisad fil i'tiqad, ekonomi di dalam akidah, kan nggak bisa. Al-iqtisad artinya al-i'tidal di situ. Di zaman dulu artinya apa? Keadilan, ya, objektif di dalam akidah. Dia berubah dengan zaman. Jadinya ekonomi sekarang. Ya, itu beberapa hal terkait perkembangan perubahan kosakata karena sebab perkembangan zaman. Begitu juga tadi hatif tuh. Zaman dulu artinya ada suara, orangnya tidak ada. Zaman sekarang telepon. Nah, dia mendengar hatif Bishr al-Hafi dari langit. Itu hatif mengatakan, wahai Bishr, kau telah muliakan namaku di dunia, maka aku akan memuliakan namamu di dunia dan di akhirat. Bangun dari tidurnya, dia tobat dari minuman keras, kemudian Allah berikan ilmu laduni. Dan diangkat magomnya menjadi seorang sufi yang sangat terkenal. Kalau kita baca kitab-kitab biografi para sufi, pasti nama beliau masuk, gak pernah tidak. Ya, sezaman dengan Imam Musa al-Kazim, bahkan menjadi murid dari Imam Musa al-Kazim. Kita baca kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, disebutkan biografi beliau. Kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juga ada kutipan beliau di situ. Kitab Al-Muntazam ada nama beliau. Kitab Tabaqatul Awliya Ibnu Mulakin ada juga nama beliau. Syiaru A'lami Nubala ada nama beliau. Semua kitab-kitab yang membahas tentang biografi para ulama, para sufi, nama beliau selalu masuk. Bishr al-Hafi. Itu dapat apa? Ilmu laduni karena mengagungkan nama Allah.
lihat ada lembaran di situ yang bertuliskan nama Allah, secara spontan dia muliakan, dia selamatkan, maka Allah angkat derajatnya. Nah, kita kalau lihat ada lembaran Al-Quran, wajib kita selamatkan. Caranya bagaimana? Mau taruh di rumah sudah gak bisa digunakan, sudah rusak. Diajarkan oleh para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengajarkan dengan cara membakar, dibakar. Tapi jangan suruh ada orang syuting ya. Kalau lagi bakar syuting, penistaan agama. Padahal kita lagi selamatkan Al-Quran. Yang gak paham kan bisa bahaya. Oh, ini lagi bakar Al-Quran, padahal lagi selamatkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengajarkan cara menyelamatkan Al-Quran yang rusak dengan cara di-ihraquhu, dibakar. Mereka ambil dalilnya daripada perbuatan yang sama yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan waktu mengambil seluruh Al-Quran di wilayah-wilayah Islam, karena banyak terjadi perbedaan bacaan dan qiraah dan lahjah, maka diambil semua Al-Quran yang berbeda-beda itu, kemudian dibakar. Bakarnya itu bukan niatnya ihanah, menghinakan. Kalau menghinakan murtad. Niat menghinakan Al-Quran, sengaja dibakar, sengaja diinjak, dia menjadi irtadda an dini, keluar dari agamanya, kata Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam biqawatil Islam. Tapi niatnya menyelamatkan, maka Sayyidina Utsman membakar itu, kemudian dibuat satu mushaf khusus yang jadi rujukan di seluruh wilayah umat Islam menggunakan mushaf itu, namanya mushaf Utsmani. Sampai saat ini kita nisbat kepada mushaf tersebut. Kata Imam Syafi'i, itu amalan daripada Sayyidina Utsman bin Affan adalah dalil menyelamatkan Al-Quran dengan cara membakar. Karena Nabi SAW yang mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa yang sudah diberikan petunjuk. Syekh Nawawi mengatakan khulafa di situ yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka punya sunnah, cara itu bisa jadi dalil. Nah, berbeda dengan ulama-ulama Ahnaf wal Hanabilah. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Hambali, caranya itu tidak dibakar, tapi dikuburkan. Jadi kita dapat lembaran Al-Quran sudah rusak, nah kita kuburkan. Cari tempat, mereka kasih syarat, carilah tempat yang jarang orang lalu lalang. Bahkan dalam satu kitab mazhab Hanafi namanya Ibnu Abidin, ya, ulama Hanafi mengatakan bisa juga minta izin dikuburkan di tempat pemakaman kaum muslimin, karena itu tempat tidak lalu lalang, kuburan. Kias kepada apa? Penghormatan kepada manusia dengan cara dikuburkan. Laqad karramna bani Adam. Maka penghormatan terhadap kalamullah yang pangkatnya juga mulia seperti manusia, bahkan lebih dari manusia, maka penghormatannya juga dikuburkan. Itu cara kedua. Tadi yang dibakar juga punya syarat. Dia dibakarnya tidak di tempat sampah. Maksudnya bakar, sekalian lagi bakar sampah, ya, ada bakar sampah, sekalian Al-Quran kita bakar, gak boleh. Dia harus dipisahkan, gak boleh digabung dengan pembakaran sampah, gak bisa, gak ada penghormatan. Ya, kalau di forno boleh, ya. Di forno, iya kan, sama biskuit, sama bagea, boleh gak? Itu muhtaram, mulia. Tapi kalau sampah haram. Atau dibakar di tempat-tempat yang dimana di situ ada najis. Membakar, lagi bakar apa? Sate khinzir. Kemudian sekalian sudah dapat kertas, apa, lembaran itu masuk juga di situ. Ada ma'an najasah haram. Dibakar dengan sesuatu yang najis juga haram. Dibakar dengan sesuatu yang hina juga haram.
Itu dikasih syarat. Itu cara kedua. Cara ketiga, tidak dibakar, ihtiraquhu, tidak didafnuhu, dikuburkan. Cara ketiga itu di khawduhu, dicelupkan ke air. Ini pendapatnya Al-Imam Suyuti ya, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Ini juga kita harus pahami zamannya. Zaman dulu tintanya itu pakai celup tuh, ditulis, dicelupkan tintanya, sehingga kalau kena air luntur. Ya, jadi bicaranya di zaman Imam Suyuti. Kalau zaman sekarang buku-buku yang ada, mushaf yang ada, kita celupkan ke air, gak bisa hilang, gak akan bisa luntur. Nah, hukumnya tidak bisa diterapkan di zaman kita. Itu kata Said Abdullah Al-Ghomari. Jadi kadang-kadang teks yang ada di dalam kitab itu kita sesuaikan dengan antropologi sosial, dengan zaman kita hidup. Gitu. Imam Suyuti mengatakan dicelupkan, nanti luntur tulisannya, maka Al-Quran itu terselamatkan. Tapi tinta-tinta yang ada di zaman kita gak bisa kita celupkan, dia gak akan luntur. Nah, maka hanya dua cara yang dibolehkan, yaitu apa? Dibakar dan dikuburkan. Yang kelima, idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahidin fayajuz massuhu wa hamluhu idza kanat hurufu tafsir akthar min hurufil Qur'an. Wa amma idza kanat tusawihi aw aqalla minhu fayahrumu al-massu wal hamlu. Apabila Al-Quran dan tafsir berada di dalam satu kitab, maka boleh menyentuhnya dan membawanya apabila huruf-huruf tafsir itu lebih banyak dari huruf di dalam Al-Quran atau huruf-huruf Al-Quran. Adapun jika sama banyak isi tafsirnya sama Al-Qurannya, tulisan Al-Qurannya dengan isi tafsirnya sama banyak, maka tetap haram. Atau kurang, tafsirnya lebih sedikit daripada Al-Qurannya, tulisan Al-Qurannya, maka hukumnya haram disentuh dan dibawa. Ini juga berlaku kepada menterjemahkan. Jadi tafsir dan menterjemahkan Al-Quran. Ada guru kami Kiai di Batavia di Jakarta, nah beliau sudah hitung namanya Kiai Haji Hasbullah, murid daripada Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Itu beliau katakan sudah dihitung, disensus, kalau Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku, yang resmi, yang baku, tulisan huruf dari bahasa Indonesia lebih banyak daripada tulisan Arab dari Al-Quran, kalau menggunakan kosakata yang baku. Ya kadang kan satu kata bahasa Arab itu kalau diterjemahkan panjang. Itu. Misalnya imsak. Imsak itu kan bahasa Arab, imsak. Satu kata, imsak. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia panjang lebar, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau ditarik ke terminologi puasa, berarti perbandingannya jauh. Satu kata bahasa Arab imsak diterjemahkan jadi berapa kosakata dalam bahasa Indonesia? Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, kalau dalam terminologi fikih. Kemudian kalau bahasa Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab, tergantung. Kalau tafsir Jalalain itu beda-beda tipis. Tafsir Jalalain beda tipis antara tulisan Arab Al-Quran dengan tafsirnya, karena tafsirnya hanya sedikit. Tapi kalau tafsir yang riwayah kayak seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Ma'alimut Tanzil, tafsir Al-Baydawi,
tafsir Khazin, tafsir Sawi. Nah itu dipastikan tafsirannya lebih banyak. Tafsirannya lebih banyak. Karena satu kitab itu biasanya ada yang 4 jilid, 3 jilid, 7 jilid, 9 jilid, bahkan ada yang Mafatihul Ghaib itu kurang lebih hampir 18 sampai 19 jilid. Isinya apa? Tafsiran lebih banyak. Kalau kitab tafsir semacam itu, hukumnya bukan mushaf lagi, tapi menjadi kitab tafsir, sehingga kita menyentuhnya, membawanya dalam keadaan hadas diperbolehkan, dengan catatan tulisannya yang Al-Quran itu nggak boleh kita sentuh secara langsung, ya. Tulisannya ada tulisan Al-Quran, sentuhnya kepada huruf-hurufnya secara langsung tetap diharamkan. Wal ihtiyat fil ibadah yang bagi lil mu'min, kata Dr. Ali Sobuni, dalam perkara seperti ini sebaiknya orang mukmin menghindari. Lebih afdol tetap pakai wudu. Kalau bicara afdol ya, walaupun kitab tafsir. Ini juga berlaku dengan kitab-kitab zikir. Kitab-kitab zikir kan ada ratib, ada hizib, ada aurat, wirid-wirid. Di situ ada firman-firman, ada Al-Quran. Tapi di dalamnya juga ada doa, ada zikir-zikir. Nah itu kalau kita niatkan dia sebagai mushaf, sekalipun kita niatkan sebagai mushaf, dia tidak bisa menjadi mushaf karena di dalamnya lebih banyak zikir-zikirnya, lebih banyak doa-doanya daripada Al-Qur'annya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Romli wa gairuhu, ya, kalau kita dalam keadaan hadas besar sekalipun, kalau kita baca itu ratib misalnya, tapi tidak disebut ratib di sana, maksudnya zikir-zikir yang dikumpulkan, kemudian di dalamnya ada Al-Quran, dalam keadaan hadas besar ini kan diharamkan membaca Al-Quran. Tapi ya karena kita bacanya niatnya zikir, walaupun di situ ada ayat Al-Quran, kita tidak niat baca Al-Quran, zikirnya masih dimaafkan, diperbolehkan. Asalkan jangan kita niat baca Al-Quran ketika lewat di surat tersebut. Nah ini masalah-masalah tentang menyentuh mushaf. Nah, terakhir ada perbedaan di sini. Al-Imam Ibn Hajar menyatakan bahwa tetap dinamakan mushaf Al-Quran apabila tafsirannya itu tidak berada di dalam tulisan Al-Quran. Maksudnya ini Al-Quran, tafsirannya tidak di sini. Karena ada dua model sekarang. Ada tafsirannya itu di samping Al-Quran, kemudian tafsirannya di samping. Ayat ini menyebutkan begini, kemudian dijelaskan lagi. Kata Ibnu Hajar, kalau yang seperti itu tetap mushaf namanya. Tidak ada sangkut paut dengan jumlah huruf lebih banyak mana. Tetap mushaf. Dan kemudian hukumnya, kalau yang ditafsirkan tulisannya di samping, otomatis tulisan Al-Quran itu jadi 2 kali. Dia bisa lebih banyak kalau kitabnya hanya 1 jilid. Karena yang pertama di tengah. Nanti pertemuan berikut saya bawa 2 kitab tafsir itu mungkin bagi contoh ya, biar lebih paham. Dua-duanya ada tuh, ada yang di samping, ada yang di tengah. Nah kalau yang di samping tafsirannya, otomatis tulisan Al-Qur'annya itu akan diulang. Yang pertama di bagian dalam sudah ada tulisan Al-Qur'an, plus di samping menafsirkan tulisan Al-Qur'an juga dibawa lagi di samping. Jadi bisa lebih banyak kalau dia hanya satu jilid. Makanya itu harus dihitung lagi tuh. Nah, Ibnu Hajar mengatakan sekalipun tulisan tafsir lebih banyak, tapi penafsirannya di samping, bukan di Al-Quran lah, di tulisannya di tengah, tapi dia menafsirkan di samping, tetap dia disebut sebagai mushaf, walaupun huruf dari tafsirnya lebih banyak. Berbeda dengan Imam Romli. Imam Romli mengatakan yang penting itu adalah hurufnya lebih banyak. Tidak ada masalah ditafsirkan di bagian tengah atau di samping.
Selama tulisan huruf tafsirnya lebih banyak dari tulisan Al-Quran itu sendiri, maka hukumnya disebut sebagai kitab tafsir, bukan disebut sebagai mushaf. Ya, insyaallah di pertemuan berikut mungkin saya bawa contohnya biar lebih mudah dipahami. Ini setengah mati lagi, bagaimana di tengah, di apa, pasti bingung. Harus ada contoh tuh. Jadi penafsiran ada di tengah, ada yang di samping. Itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan faqihna fid din wa na'mal bima alimna, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.